Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otri Maulana. Bersama dua teman saya, Emrah Hanifadillah dan Vicky, akan menjelaskan materi kita tentang peran audit internal dan manajemen risiko. Kami dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pengertian audit internal. Perkembangan profesi internal auditing dewasa ini melaju sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman pada era globalisasi. Adapun definisi atau pengertian internal auditing juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sawyer, internal auditing adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Menurut Institute of Internal Auditor, internal audit adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Peran internal auditor di era globalisasi. Globalisasi yang membawa liberalisasi pada segala bidang, termasuk liberalisasi ekonomi, mendorong profesi internal audit untuk lebih responsif terhadap kebutuhan manajemen dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar bisnis. Di era globalisasi ini, auditor internal akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dengan adanya perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, informasi, serta lingkungan yang turbulensi. Menurut Harry, sebagai penilaian dan persepsi negatif sering ditunjukkan terhadap fungsi internal audit. Audit seringkali merasa bahwa keberadaan divisi intern audit hanya akan mendatangkan kos yang lebih besar dibandingkan dengan benefit yang akan diterima. Auditor internal dianggap masih jauh peranannya untuk dapat menjadi seorang konsultan internal, yang merupakan ekspresi tertinggi dalam rangka pengawasan internal. Seringkali usulan perubahan atau rekomendasi dari audit internal masih dianggap menyulitkan dan merugikan bagi audit, bahkan terkesan formalitas dan cenderung mengabaikan tingkat kesulitan atau kendala yang akan dihadapi audit nantinya atas pelaksanaan saran dari bagian audit internal tersebut. Manajemen risiko. Pada dasarnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko pada pokoknya mencakup: yang pertama adalah menemukan kerugian potensial. Artinya, berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yang meliputi kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan, kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain, kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, atau tidak jujurnya karyawan, dan sebagainya. Kerugian-kerugian yang timbul akibat kimen atau meninggal dunia, sakit, atau menjadi cacat. Tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko di perusahaan pada dasarnya untuk mengamankan perusahaan dari kemungkinan perusahaan terkena kerugian dan meminimalkan kerugian bila peril sudah terjadi. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan sebelum terjadinya peril, yang kedua adalah tujuan sesudah terjadinya peril. Tujuan sebelum terjadinya peril. Tujuan yang ingin dicapai yang menyangkut hal-hal sebelum terjadinya peril ada beberapa macam. Antara lain hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisa keuangan terhadap biaya program keselamatan, biaya premi asuransi, biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko. Lalu hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan, sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi itu dapat diatasi. Lalu tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, seperti memasang atau memakai alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja atau pada waktu bekerja,
untuk menghindari kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, mengasurasikan aktiva yang digunakan sebagai anggunan yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kreditur. Tujuan setelah terjadinya peril pada pokoknya mencakup upaya untuk penyelamatan operasi perusahaan setelah terkena peril yang dapat berupa menyelamatkan operasi perusahaan. Artinya manajemen risiko harus mengupayakan pencarian strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena peril, meskipun untuk sementara waktu untuk beroperasi hanya sebagian saja. Lalu yang kedua, mencari upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril. Hal ini sangat penting terutama untuk perusahaan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung, misalnya bank, sebab bila tidak akan menimbulkan kegelisahan dan nasabahnya bisa lari ke perusahaan pesaing. Lalu yang ketiga, mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutupi biaya variabel. Untuk mencapai tujuan ini, bila mana perlu perusahaan untuk sementara melakukan kegiatan usaha di tempat lain. Lalu yang keempat, mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, misalnya yang sedang memproduksi barang baru atau masuki pasar baru. Jadi harus berupaya untuk mengatur strategi agar pengembangan yang sedang dirintis tetap bisa berlangsung, sebab untuk melakukan perintisan tersebut sudah dikeluarkan biaya yang tidak kecil. Lalu yang kelima, berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Artinya harus dapat menyusun kebijaksanaan untuk meminimumkan pengaruh buruk dari suatu peril yang diderita perusahaan terhadap karyawannya, para pelanggan atau penyalur, para pemasok dan sebagainya. Artinya akibat dari peril jangan sampai menimbulkan masalah sosial, misalnya jangan sampai mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pelaksanaan yang baik dari fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal dalam suatu struktur perusahaan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Terdapat beberapa pendapat yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal dapat disatukan, tetapi dibutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati terhadap situasi tersebut. Lalu pendapat kedua menyatakan bahwa fungsi internal audit perlu menjaga independensinya untuk menilai kelayakan fungsi manajemen risiko. Tulisan ini dibuat bukan untuk membuktikan pendapat mana yang benar, melainkan untuk memberi landasan teori mengenai pendapat-pendapat tersebut. Setiap perusahaan menghadapi risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha mencapai tujuan. Penerapan manajemen risiko yang efektif pada perusahaan merupakan salah satu alat penting bagi manajemen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 480 BL 2009, pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat: pertama, identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. Lalu yang keempat, penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut. Yang kelima, langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi. Lalu selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko, sehingga manajemen risiko merupakan arsitektur untuk mengelola risiko secara sistematis yang terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko. Sesuai dengan pengertian tentang manajemen risiko yang telah dijelaskan, maka perusahaan yang menerapkan manajemen risiko khususnya yang berbasis ISO 31000/2009 akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan untuk mencapai objektif perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen yang proaktif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk mengidentifikasi serta menghadapi risiko perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kelima, memenuhi persyaratan legal dan peraturan serta norma internasional. Yang keenam, memperbaiki pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan,
kepercayaan pemangku kepentingan, pengendalian, efektivitas dan efisiensi operasional, tindakan pencegahan dan insiden perusahaan, pembelajaran perusahaan, dan ketahanan perusahaan. Lalu yang ketujuh, menyediakan informasi dan dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan dan perencanaan. Yang ke-8, meningkatkan kinerja kesehatan, keamanan, dan keselamatan termasuk perlindungan lingkungan. Lalu yang terakhir, mengurangi kerugian. Semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan semakin kompleks. Oleh sebab itu, selain dari penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan perlu memiliki internal control atau pengendalian internal sebagai salah satu kebijakan yang dapat dijalankan oleh manajemen perusahaan. Pengendalian internal mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan. Pengendalian internal merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna dapat mencapai tujuan usaha. Untuk menjaga sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan, diperlukan adanya bagian yang berfungsi melaksanakan tugas pengawasan atau audit internal. Fungsi yang dimaksud merupakan upaya tindakan pencegahan, penemuan penyimpangan-penyimpangan atau fraud, melalui pembinaan dan pemantauan pengendalian internal secara terus-menerus. Fungsi ini harus membuat suatu program yang sistematis dengan mengadakan observasi langsung, pemeriksaan, dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan pemimpin, serta pengawasan sistem informasi akuntansi dan keuangan lainnya. Pelaku yang menjalankan fungsi ini disebut dengan internal auditor. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, melalui Commit on Auditing Procedure, Statement on Auditing Statement Net AICPA, New York, pengendalian internal adalah pengawasan internal yang meliputi susunan organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta benda miliknya, memeriksa kecermatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah dibentuk. Sesuai dengan pengertian dan fungsinya, maka internal auditor melaksanakan tugasnya sebagai berikut. 1. Mengevaluasi secara terus-menerus apakah sistem pengendalian intern atau SPI perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan. 2. Memverifikasi setiap transaksi apakah telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan perusahaan dan undang-undang yang berlaku. 3. Menyampaikan informasi tentang kondisi adanya penyimpangan atau transaksi yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang diperoleh dari hasil audit, dan membuat saran-saran perbaikan kepada manajemen melalui laporan hasil audit. Berdasarkan tugas-tugas yang dilaksanakan tersebut, apabila dalam audit ditemukan adanya penyimpangan, maka auditor akan menginformasikan kepada manajemen tentang hal penyimpangan yang ditemukan dan mengapa hal tersebut terjadi serta siapa yang melakukannya. Atas dasar temuan tersebut, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen. The Risk Management Society atau RIMS dan The Institute of Internal Auditor menyatakan bahwa fungsi manajemen risiko dan audit internal akan lebih efektif jika bekerja sama daripada terpisah, terutama jika keduanya memahami perannya masing-masing. Di Indonesia, penerapan manajemen risiko telah dianggap sangat penting, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Hal tersebut terbukti dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang diubah atau diperbarui oleh PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan bank umum. Begitu pula dengan penerapan fungsi audit internal yang sangat penting bagi perusahaan di Indonesia karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai peran audit internal dan manajemen risiko. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.